Nah, kita surat Al-Insyirah. Fokusnya lagi moyang-mayang. Ada tamunya, Hah? Sudah balik satu adik dari Indramayu, ibu mertua sama adik dari Jogja. Sudah naik travel barusan. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke surat Al-Insyirah, kita seperti biasa menyimak beberapa video, di antaranya video tilawah surat Ad-Duha. Ad-Duha maning Al-Insyirah. Melapangkan bagimu dadamu dan menjadikanmu senang menerima wahyu. Ayat kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian kami hapuskan dosamu. Ayat ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Yang telah melelahkanmu hingga hampir mematahkan punggungmu. Ayat keempat. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami telah tinggikan bagimu namamu, karena namamu telah disebutkan di dalam azan, iqamah, dan lainnya. Ayat kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu terdapat kelapangan. Jika engkau mengerti hal itu, maka janganlah sampai gangguan kaummu itu membuatmu takut, dan janganlah sampai hal itu menghalangi dari dakwah ke jalan Allah. Ayat ke-7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Jika engkau telah tuntas dari pekerjaanmu dan telah selesai darinya, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Rabb-mu. Ayat ke-8. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Dan jadikan keinginanmu dan tujuanmu hanya kepada Allah semata. Bapak dan Ibu, kalau tadi kita memperhatikan, mendengarkan dengan seksama bacaan surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, itu ada huruf akhir ayat itu huruf kaf, sampai ayat keempat itu akhir ayatnya huruf kaf. Huruf kafnya karena akhir ayat dibaca sukun mati. Ketika huruf kaf mati itu ada suara yang mengalir, ada semacam letupan, tapi bukan qalqalah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Angin yang mengalir dari tenggorokan. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ada hames, itu sifat huruf kaf. Jadi kalau sukun mati seperti ketika takbir Allahu akbar. Allah bukan qalqalah loh ya. Lain dengan qalqalah. Kalau qalqalah hurufnya yang mantul, kalau ini hanya nafas angin saja. Allahu akbar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak.
Bisa kita dengarkan kembali. Syirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat pertama. ألم نشرح لك صدرك Allah telah melapangkan bagimu dadamu dan menjadikanmu senang menerima wahyu. Ayat kedua. ووضعنا عنك وزرك Kemudian kami hapuskan dosamu. Ayat ketiga. الذي أنقض ظهرك Yang telah melelahkanmu hingga hampir mematahkan punggungmu. Ayat keempat. ورفعنا لك ذكرك Dan Itu yang dimaksud Bapak Ibu, huruf kaf itu punya ciri tersendiri ketika sukun, ada hams, ada angin yang mengalir. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah buat hati lebar dan luas, kenapa kau sempitkan? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, sehingga dengan itu membuat tubuhmu seakan menanggung beban yang berat yang tidak semestinya ditanggung. Ya, ada masalah yang kecil saja, masalah di pikiran kok sampai nggak bisa jalan, sampai nggak mau makan. Allah tanya balik, kenapa engkau sempitkan hatimu yang sudah aku bikin lapang, sehingga masalah kecil ini sampai membuat dirimu tidak bisa bergerak. Penuh aja, seakan-akan dari kepala sampai ujung kaki masalah semua. Ya, warafa'na laka dzikrak, perhatikan baik-baik. Bukankah dulu kau mengalami banyak masalah juga? Yang ingin Allah katakan, perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun masalahnya, selalu ada solusi. Dalam bahasa singkat begini, pasti selesai. Pasti ada solusi. Yakin di setiap sebuah cobaan yang besar ujungnya kenikmatan besar. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ada cobaan apapun yang datang dalam hidup Anda, pastikan di ujung cobaan tersebut akan ada jalan keluar dan ada sesuatu besar yang Allah janjikan. Allah bilang dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, lihat pasangannya ada kemudahan. Lalu Allah pastikan pakai inna harfut ta'kid. Kosakata yang digunakan untuk memastikan inna ma'al usri yusra. Pastikan di setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti ada. Dua kali Allah ulangi. Dan kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan nanti yang Allah akan kasih di dunia dan di akhirat tergantung besarnya cobaan. Jadi kalau makin besar cobaan tersebut, berarti ada sesuatu yang besar di sana yang Allah janjikan. Bapak Ibu, mari kita masuk ke bahasan surat Al-Insyirah. Kita mulai dari nama. Nama surat ini Al-Insyirah, diambil dari lafaz alam nasyrah. Nasyrah itu fi'il, al-insyirah itu sifatnya apa ya? Ya, sifat. Al-insyirah masdarnya. Juga dikenal sebagai asyarah. Dan syaroha, kata dasarnya syaroha, huruf besar. Bahasa Arab itu kata dasar 3 huruf. Syaroha, kataba,
syaraha. Asyarah nama lain. Nama lainnya juga bisa disebut Alam Nashrah. Surat apa? Surat Alam Nashrah. Surat apa? Surat Kulhu. Salah. Surat Kulhuwa. Nah, kalau mau pakai itu berarti surat Kulhuwa, bukan surat Kulhu. Waalaikumsalam. Akhirnya ketika membaca juga salah. Kulhu Allah salah. Kulhuwa Allah, bukan kulhu Allah, bukan. Jadi nama surat paling populer Al-Insyirah. Lapang. Al-Insyirah itu pelapangan, lapang. Asyarah ya artinya lapang. Alam Nashrah, bukankah kami telah melapangkan. Surat urutannya ke-94 dalam urutan Al-Quran tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah termasuk surat Makkiyah generasi akhir. Surat Makkiyah yang golongan terakhir turun di Mekah. Terdiri dari 8 ayat yang syarat dengan motivasi, hiburan dan janji Allah. Dikatakan hiburan untuk siapa? Untuk Nabi. Karena Al-Insyirah itu menjadi pelipur lara, penghilang gundah gulana hatinya Nabi. Nabi itu di akhir-akhir periode Mekah itu kan istri tercintanya meninggal, Khadijah. Tak lama disusul pamannya Abu Thalib. Itu sudah pukulan berat bagi Nabi itu, sedih yang luar biasa. Apalagi ternyata pamannya Abu Thalib itu meninggal tidak sesuai seperti yang diinginkan Nabi. Orang yang begitu membela Nabi, mencintai Nabi, kok meninggal tidak beriman, tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Itu lebih sedih lagi itu. Sampai Nabi terkesan memaksa pamannya agar masuk Islam. Sampai Nabi ditegur oleh Allah, turun ayat negur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi Nabi kalau memberikan pertolongan itu pun seizin Allah, bukan karena Nabi ansih, Nabi kekuatan Nabi sendiri, tidak. Jadi surat ini pelipur lara. Nabi kan sedih, maka turunlah surat Al-Insyirah ini yang menyatakan bahwa Allah melapangkan dada Nabi, meringankan beban. Allah selalu melindungi Nabi kita. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga pelipur lara. Dalam kondisi sedih Nabi diajak refreshing, jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan kemudian Mi'raj naik ke atas. Konteks historis dan asbabun nuzul, waktu turun, diturunkan setelah ad-duha, pada masa awal dakwah Nabi di Mekah, bukan awal, masa akhir. Pada masa akhir dakwah Nabi di Mekah sebelum hijrah, menjelang hijrah. Latar belakang Nabi Muhammad menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy dan beban risalah yang sangat besar.
Jadi ada 3 masalah besar yang menjadi beban Nabi. Apa yang pertama? Yang tadi, karena meninggalnya istri dan pamannya, itu merupakan kesedihan tersendiri. Kemudian selain itu beban dakwah, beban risalah, amanat dari Allah, misi menyampaikan Islam, itu sudah pasti merupakan beban berat. Kita dapat amanat, dapat jabatan aja itu beban berat. Nabi beban berat karena Nabi melaksanakan dengan sungguh-sungguh amanat yang Allah bebankan di pundaknya. Kalau zaman era sekarang orang dapat jabatan senang, tidak merasa itu amanat. Di benaknya sudah, dalam pikirannya sudah kebayang saja rezeki yang senggol kanan, senggol kiri. Dinamakan rezeki apa orang ya? Mengumpulkan harta, dapat kehormatan, dapat fasilitas dan lain sebagainya. Sementara tugas belum tentu, amanat belum tentu dilaksanakan. Kayak jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, berarti berusaha memakmurkan rakyat, jadi pemimpin daerah, memakmurkan kehidupan masyarakat, mengembangkan ekonomi, apalagi jadi presiden, bukan memperberat rakyat, bukan mempersulit rakyat, bukan memperkaya diri sendiri, bukan membangun jaringan untuk korupsi. Yang ada sekarang di negara kita nih Bapak Ibu, hampir semua lini, tidak hanya di atas sampai ke bawah-bawah juga hampir orientasinya seperti itu. Maka ya kalau kemudian amanat tidak dilaksanakan dengan baik, ya macam, karena orientasinya sudah salah. Beda dengan Nabi. Nabi tidak berorientasi duniawi, tidak mikirin bayaran, tidak mikirin nanti pan oleh apa. Karena itu amanat Allah, walaupun itu beban berat, akhirnya dengan dada lapang, dengan sukacita, tetap Nabi laksanakan tugas yang Allah bebankan itu. Tujuan sebagai hiburan dan penguat, Allah menegaskan bahwa Dia selalu menyertai hambanya yang berjuang. Terus nanti itu 3 masalah. Yang pertama tadi, kesedihan meninggalnya istri dan pamannya. Kemudian beban amanat dari Allah. Yang ketiga, penolakan umatnya yang sedemikian rupa, menolak Nabi, bahkan memusuhi Nabi dan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Itu 3 hal yang sangat berat, yang kalau dianggap membebani punggung Nabi, menyesakkan dada Nabi, pikirannya menjadi putar. Tapi ya Nabi alhamdulillah tetap bersabar dan tidak merasa tertekan. Semua mampu Nabi selesaikan, Nabi cari solusi dengan bagus, dengan elegan. Sebenarnya tidak hanya 3 masalah itu masalah yang terbesar. Nanti masalah kecilnya Nabi miskin, Nabi kan miskin. Orang-orang sudah barang tentu dapat Nabi pemimpin miskin, mayoritas rentan menolak. Pemimpinnya yang sugih, kayak zaman sekarang, wong miskin muncul jadi pemimpin, berat itu. Terutama yang sugih-sugih yang akan berontak kan. Orang pantes loh kan aku dipimpin kayak. Itu terjadi pada masyarakat Arab, menolak Nabi diantaranya itu. Ditambah lagi Nabi anak yatim piatuman, itu juga beban. Tetapi itu tidak terlalu besar. Yang besar itu 3 tadi.
ayat 1 sampai 3. Alam nashrah laka sadrak. Alam A. Ini ayat pertama diawali dengan kata tanya. A itu berdiri sendiri loh. Lam itu artinya la, tidak. Tidakkah, karena ada apakah tidak. A itu kan apakah, lam tidak, apakah tidak, atau bukankah, apakah bukan, apakah tidak, kami telah melapangkan untukmu dadamu ya Muhammad. Biasanya kalau kalimat ini berupa pertanyaan lebih mantap. Ketika Allah mengatakan bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu, itu kan hakikatnya bukan pertanyaan, tapi justru kepastian. Aku telah melapangkan dadamu, kan itu. Pelapangan dada pasti sudah terjadi, sudah dilakukan. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Dada lapang itu kan kiasan, kan berarti dadanya lebar, bal-balan. Ya, kita bisa merasakan ketika banyak masalah, dada kayak rasanya sesek. Ketika banyak masalah, rampung-rampung. Tapi begitu masalah selesai, no problem, itu rasanya kayak plong, kayak iklan adem sari, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, surat ini, ayat ini, Al-Quran keseluruhannya secara khusus turun kepada Nabi. Ayat ini pun begitu. Laka, kamu, sodroka, dadamu, itu kan berarti dadanya Nabi. Allah berdialog, berkata kepada Nabi kita itu secara khusus. Secara umum kita, Allah pun juga melapangkan dada kita. Allah pun juga membantu kita menyelesaikan problem-problem yang ada. Bukan hanya Nabi, tapi semua kita. Kita harus bisa merasakan itu. Dan tidak ada seorang manusia, makhluk gak punya masalah. Makhluk hidup pasti punya masalah. Makhluk mati, benda mati juga punya masalah. Botol pecah, kesenggol jatuh pecah, kan masalah bagi botol itu. Kita sakit, kena penyakit, masalah. Tidak ada satu makhluk pun, apalagi makhluk hidup, yang tidak punya masalah. Nah, masalah itu ya harus diselesaikan. Kemampuan seseorang menyelesaikan masalah tergantung kepada individu itu. Ada faktor intern, ada faktor ekstern, sudah barang tentu. Faktor intern berarti kemampuan memanage masalah, kemampuan menemukan solusi. Kemampuan itu dibarengi dengan kesungguhan. Nanti ada orang pinter piawi menyelesaikan masalah, cari solusi, tapi suka, ya tidak akan mulus. Rajin, semangat, tapi tidak pandai menemukan solusi, ya repot juga. Surat At-Tolak tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuatkan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Artinya orang takwa akan piawi, pandai
menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi. Kalau kita punya masalah nggak rampung-rampung, bisa jadi salah satu sebabnya takwa kita sedang tidak bagus, maka kesulitan menyelesaikan masalah. Berarti yang menyelesaikan masalah kita dong, bukan Allah. Allah, tapi kan melalui ikhtiar usaha kita. Allah yang menyelesaikan masalah, tapi tanpa usaha, tanpa ikhtiar, ya tidak akan selesai. Atau bisa jadi masalahnya diselesaikan orang lain, melalui orang lain, bukan melalui diri sendiri, tapi melalui orang lain. Ayat 1-3 pemberian Allah. Pertama, melapangkan dada. Kemudian wa wada'na anka wizra. Dan kami letakkan, kami ambil dari punggungmu. Kami ambil segala permasalahan. Kami telah meringankan bebanmu. Wa wada'na, wadoa itu meletakkan, diambil kemudian dipindah, diletakkan. Angka wizra, ya beban mental, beban pikiran, beban macam-macam, beban utang, beban apa malih, beban anak, beban istri, beban suami, beban orang tua. Allazi angqadha dhahrak, yang beban-beban itu memberatkan punggungmu. Di sini yang disebutkan punggung. Membawa beban bisa dengan tangan, bahkan bisa dengan jari. Ketika jenengan ngambil ceret tuh, pakainya kan cuma jari 2 tok monong toko. Ambil tutup pakai jari tok, jari telu, ambil tutup. Tapi kalau yang berat, jari gelasnya jari 4, 5, bahkan ninggem kabeh. Kalau ngambil yang lebih berat lagi, pakai tangan, tidak hanya jari, hastanya, sikunya dibawa beban. Lebih berat lagi, tangan orang kuat, punggung. Disebutkan di sini punggung karena punggung anggota badan yang paling mampu menahan beban yang lebih berat daripada anggota yang lainnya. Artinya disebutkan punggung itu berarti bebannya tidak ringan, beban berat, tidak sedikit, banyak beban, tapi semuanya Allah ringankan. Tadi diantaranya 3 beban berat. Beban keluarga yang meninggal, yang selama ini jadi pelindung, jadi support, yang memberikan support. Terus beban perintah wahyu, jadi nabi, jadi rasul gampang ora sih Pak? Kalau kita yang jadi nabi, jadi wahyu, kira-kira gimana ya? Jadi ustadz aja belum tentu lulus jadi ustadz, apalagi jadi nabi, jadi rasul. Nabi oleh amplop ora ya? Seluruh nabi loh, dari Nabi Adam oleh amplop ora ya? Burungan amplop zaman ini ya. Makanya zaman sekarang kalau yang ceramah pasang tarif gimana itu ya? Kayak artis baik mendatangkan dia harus ada sekian. Lapangan
dada, Allah membuka hati Nabi untuk menerima dan menanggung risalah dengan lapang. Makanya Nabi Rasul itu laki-laki pilihan. Laki-laki pilihan, dan bisa jadi itulah sebabnya kenapa tidak ada Nabi Rasul perempuan. Laki-laki saja, tidak semua laki-laki, tidak semua. Laki-laki pilihan. Ada nanti Rasul pilihan yang namanya ulul azmi. Ada 5 tuh. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu pilihan. Nah, Nabi pilihannya pilihan. Nabi pilihannya pilihan. Meringankan beban-beban dakwah yang terasa berat dipikul dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Menjadi mudah karena pertolongan dari Allah. Ya, kita juga bisa merasakan bagaimana suasana hati Nabi ya, ketika masyarakatnya menolak, ketika masyarakatnya menganggap, ngatain gila, edan, dan seterusnya. Rasanya gimana ya? Angger kita dia soal macam-macam, gawe ruwet temen kayak gitu ya. Ngurusi wong liya. Angger Nabi prinsipnya kayak gitu, Islam nggak sampai ke kita. Makanya Nabi dipilih menjadi Nabi karena punya pertahanan yang begitu luar biasa. Manusia pilihan. Manusia pilihan itu bahasa Arabnya Mustafa. Mustafa itu artinya orang pilihan. Kalau dinamakan Mustafa berarti harus pilihan. Apa Bu? Apa Bu? Oh, Ustadz Mustafa. Ya, Ustadz pilihan. Kalau namanya Mustafa berarti pilihan. Mustafa itu sebutannya Nabi. Nabi itu Mustafa. Orang pilihan, Nabi pilihan, Rasul pilihan, serba pilihan. Ayat yang keempat, derajat yang ditinggikan. Wa rafa'na laka zikra. Nabi derajatnya diangkat. Sudah bebannya, dadanya. Pertama dadanya dilapangkan. Untuk bisa berlapang dada modalnya apa Bapak? Akan berarti Nabi punya tingkat kesabaran yang Nabi itu orangnya lapang. Untuk bisa lapang berarti di antara perangkat yang harus ada, sabar itu. Punya tingkat kesabaran, punya daya tahan fisik, daya tahan mental. Sehingga beban berat pun no problem. Kalau kita dikit-dikit problem. Tadi kata Ustaz Hadi Hidayat, seakan-akan dari ujung jari sampai ujung kepala masalah kabeh, problem kabeh. Orang enak temen hidup kayak begitu ya. Selain itu Nabi diangkat derajatnya dengan cara apa? Namanya disebut-sebut. Wa rafa'na laka zikra. Ditinggikan derajat Nabi dengan disebut-sebut. Apa tinggian derajat Nabi? Pertama, keagungan namanya Nabi. Namanya saja sudah Muhammad.
Muhammad itu sama dengan Ahmad, sama dengan Mahmud, artinya orang yang terpuji. Muhammad itu namanya saja sudah menjadi terpuji, kan tidak sekedar nama, tapi dibarengi dengan akhlak. Tidak setiap orang yang namanya Muhammad terpuji, kan tidak. Tidak setiap orang namanya Muhammad baik, bagus, kan tidak. Nama teman. Berapa kali dalam sehari kita, setiap individu satu dari kita nyebut nama Nabi berapa kali? Dalam sholat aja berapa kali itu? Apalagi kalau kerjaannya muadzin, berapa kali itu dalam sehari? Kan ada azan, ada qomat. Apalagi kalau zikir baca sholawat, berapa kali itu? Mungkin kalau ada teknologi, kan sekarang ada teknologi merekam suara yang sudah terbawa angin, yang sudah berlalu sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, bisa dipanggil lagi, suaranya direkam. Itu kalau iya sudah bisa tersebar, kira-kira dalam rekaman itu terkait nama yang disebut, namanya siapa yang paling banyak disebut dalam rekaman itu? Mestinya namanya Nabi Muhammad, ya. Apa namanya? Yesus. Itu keagungan nama Nabi. Yang kedua, Allah mengangkat derajat Nabi dengan ke posisi yang paling mulia, yaitu nama beliau diikutkan dalam syahadat. Tidak ada dalam sejarah manusia yang namanya selalu disebut bersama nama Allah. Ya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam harus mengikrarkan dua kalimat itu. Itu kan menunjukkan betapa mulianya Nabi kita, direndengkan persaksiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu derajat yang tidak pere-pere. Bisa jadi kita kurang merasakan itu, tapi sesungguhnya itu derajat yang amat mulia. Kemudian ketaatan kepada Nabi adalah bukti nyata ketaatan kepada Allah. Kalau kita taat kepada Nabi, itu sudah otomatis berarti taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Nabi sama dengan ketaatan kepada Allah. Artinya apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang tidak akan berbenturan, tidak akan beda dengan perintah Allah dan larangan Allah. Berarti kalau kita nurut sama Nabi, nurut sama Allah, karena sejalur sejajar. Nabi itu kan hanya menyampaikan misi. Nabi itu kan hanya penyampai misi, hanya utusan. Rasul itu kan utusan, menyampaikan ajaran Allah kepada kita. Nah, ketika kita mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi, berarti kita mengimani Allah. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Atiullaha
wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Itu baik perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Nabi diawali dengan kata-kata ati'u. Taatlah, ati'u artinya taat. Taat dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab itu ta'a, yuti'u. Tapi ketika taat kepada pemerintah nggak ada kata taatnya, hanya pakai wawu ataf saja. Atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan pemerintah kalian nggak ada kata-kata taatnya. Tapi ketika kepada Nabi dan kepada Allah sama-sama ada taatnya. Artinya taat kepada Allah ya berarti harus taat kepada Nabi. Taat kepada Nabi berarti dipastikan taat kepada Allah. Taat kepada pemerintah belum tentu taat kepada Allah artinya. Ini gambar 3 tingkatan. Level 1 ya ini yang nomor 1, cuman ini bahasa Inggris ya. Level 2, level 3. Ini terjemahannya. Jadi Nabi ditinggikan 3 derajat. Ayat 56. Janji kemudahan. Ayat 56 ini diawali dengan ayat 1 sampai 4 tadi. Artinya apa? Bahwa janji Allah tentang kemudahan itu sudah sesuatu yang pasti. Segalanya itu mudah. Fa inna di sini nih. Inna ini takkid. Takkid itu penguat. Sungguh menyatakan kepastian. Sungguh ma'a itu bersama. Kalau bersama ya berarti tidak terpisah. Inna bukan sesudah, bukan dibalik. Kalau dibalik kan terpisah. Dibalik kesusahan ada kemudahan. Enggak, bersama kesusahan ada kemudahan. Artinya kemudahan tidak jauh dari kesusahan. Ini sudah pasangan. Tidak ada kesusahan, tidak ada problem yang tidak ada solusinya. Sengsara membawa nikmat, bukan nikmat membawa sengsara. Kalau orang-orang yang korupsi itu kan nikmat membawa sengsara. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu yusra di sini ditafsirkan oleh penulis Ibnu Katsir ulama ya, Ibnu Katsir namanya, nama belakangnya. Kalau Ibnu Katsir ini menafsirkan yusra sebagai dunia dan kenikmatannya. Artinya bagaimana? Sesungguhnya bersama kesulitan ada dunia dan kenikmatannya. Artinya dunia dan kenikmatannya itu membawa kesulitan. Dunia dan kenikmatannya itu menjadikan kita
pemiliknya jadi sulit. Maka jangan mengutamakan kenikmatan dunia, jangan mengutamakan nikmat dunia, itu akan membawa kesulitan. Contohnya makan sate, melebihi porsi, kolesterol, gula, hipertensi. Berarti dunia, kenikmatan dunia ini konsekuensinya kesulitan. Apalagi kalau satenya uangnya dapat korupsi, akhirat kena lagi, membawa kesulitan. Jadi ya jangan nemen-nemen dengan kenikmatan dunia. Nemen-nemen bukan dalam hal kepemilikannya. Kalau memiliki punya harta dunia yang banyak tidak masalah. Tapi nemen-nemen, jangan nemen-nemen dalam mengumpulkannya itu. Akhirnya lupa halal haram. Akhirnya ora urus baik dan buruk. Akhirnya sombong. Akhirnya jadi serakah. Itu jangan nemen-nemen yang bisa menjadikan seperti itu. Tapi kalau digunakan, diperoleh dengan cara yang benar, digunakan untuk kebaikan, kan nemen-nemennya bukan pada pemilikan dunia itu, nemen-nemennya dalam menafkahkan dunia itu, memanfaatkan dunia untuk kebaikan. Itu nemen-nemen di situ boleh terkait dengan dunia. Kemudian ayat ke-6-nya diulang. Sesuatu kalau diulang berarti penting. Ayat 5-nya inna ma'al usri yusra. Dengan kalimat yang sama, beda fa. Fa ini karena pertama, karena keduanya nggak perlu pakai fa lagi. Fa maka sungguh bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sudah pakai inna, diulang lagi. Artinya Allah ingin benar-benar meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Juga yang menafsirkan ayat ini dikaitkan dengan syariat agama, ajaran agama Islam. Di sini Allah menyatakan sungguh bahwa agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Mempersulit diri dalam beragama artinya berarti yang tidak diperintahkan kok harus diada-adakan. Itu mempersulit diri sendiri. Wong Islam gampang nemen kak, kudu harus ini, kudu harus itu. Benti alam. Ada orang kalau mau azan lengkapnya nemen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti tambahan udah 3 tuh. Padahal namanya lafaz azan ya. Allahu Akbar diawali itu, tidak ada harus nambah-nambahi itu. Enggak boleh. Ya kalau mau melakukan sesuatu nawaitu bismillah. Bismillah tapi tidak harus dilafazkan keras kayak suara ada. Kan kalau mau makan atau pakai speaker bismillahirrahmanirrahim. Itu kamu adzan kan memang ada speaker, makan kan laka speaker ya, tapi tidak perlu harus keras-keras.
Bersolawat ya boleh, bagus. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, saya akan balas 10 kali. Khawatirnya orang yang awam dikiranya kalau mau azan kudu kayak gue, kudu baca seakan akhirnya menjadi syariat, jadi keharusan. Kalau sudah melekat akhirnya jadi orang solawat sih bisa nih. Ya kan azan kan kudu solawat tulio. Jadi orang ta'awud, kan azan kan kudu ta'awud tulio. Itu kan tidak ada alasan untuk itu. Itu hanya karena kebiasaan. Ini contoh loh ya, bukan berarti saya melarang. Fa inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Pengulangan bermakna ayat ini diulang 2 kali sebagai penegasan. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Ini kan usrnya kan sama-sama 1, yusronya kan usronya ya 2 juga ini ya. Yusronya juga 2 diulang. Prinsip kehidupan, setiap ujian membawa serta jalan keluar. Kesulitan dan kemudahan selalu berjalan beriringan. Dan ini orang rampung-rampung, orang muda-muda sulit baik. Ya berarti Allah masih memberi kepercayaan. Dalam penilaian Allah, hambanya itu masih mampu menanggung menanggung beban itu, kesulitan itu. Dengan nyari-nyari Mustafa buat sih. Hanya kenalan sama Pak Mustafa. Pemantapan hati, pengulangan ini bertujuan menenangkan jiwa dan menguatkan keyakinan seorang mukmin. Perintah untuk produktif ayat 7 dan 8. Fa'idha faroghta fansob wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan-urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini falsafah hidup Bapak Ibu. Faiza, maka apabila engkau farog itu kosong luang. Kosong luang karena telah menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, kalau sudah selesai satu pekerjaan, Allah perintahkan fansob. Fansob itu bercapek-capek lagi. Nasob itu capek. Bercapek-capek lagi, jangan kemudian merasa nyaman leha-leha. Yang namanya istirahat itu bahasa Arab istirohah. Istirohah itu definisikan bahasa Arab ini. Definisinya itu dalam bahasa Arab al-intiqal min amalin ila amalin. Istirahat itu perpindahan, pergantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Itu sudah istirahat. Rampung kerja bakti, kemudian jagung, minum, medang, itu istirahat.
selesai kerja bakti nyabuti rumput kemudian minum, kan pekerjaan lain, itu sudah istirahat. Selonjor itu istirahat, tapi tidak kemudian istirahat dalam arti temenan liren-liren berkepanjangan. Segera sibukkan diri dengan pekerjaan yang lain. Makanya di sini dikatakan perintah produktif. Orang muslim yang baik, orang beriman mukmin yang baik itu hari-harinya penuh dengan kualitas, penuh dengan hasil, produktif lah, banyak yang dihasilkan. Hidup selama ini yang kamu hasilkan apa? Kita bertanya kepada diri sendiri. Hidup selama ini yang saya hasilkan apa? Hari ini saya sudah menghasilkan apa? Sudah mengerjakan apa? Melakukan apa? Anak-anak kita tuh kalau disuruh orang tua, sana nyuci piring, nanti ada cuci piring gini dewek toh, bekasnya makannya sendiri, oh sudah habis makan dicuci piringnya, sendoknya, gelasnya, sampun bu, barang di dalam gue numpuk pirang-pirang, nah itu kan gini Kang Mas, gini Mbak Yu, ini aku bisa cuci, oh nyucinya gini dewek, oh. Nanti ada lagi anak lainnya, selain punya sendiri, punya yang lainnya juga dicuci. Sudah nyuci, jebule tempat cuciannya masih glopot, masih kotor. Yang di semua dicuci, bahkan bukan hanya habis bekas makan, bekas minum, yang bekas masak yang lain melu dicuci juga. Sudah kayak gitu, sampai tempat cuciannya pun dibersihkan juga. Sisa-sisa makanan yang ngendong dibersihkan juga. Bahkan kemudian dibuang ke tempat sampahnya dibuang juga. Bukan tempat sampahnya, sampahnya dibuang juga. Bukan hanya nyuci piring punya sendiri, yang punya lain juga dicuci, bekas lain juga dicuci, bahkan sampai sampahnya pun juga dicuci. Ini kualitas orang bisa macam-macam. Bahkan masih kurang delena lantai kotor, diambil sapu, disapu juga. Masih kurang puas, barnyaku dipel. Jadi orang itu kualitasnya bisa macam-macam. Kayak anak belajar, masuk kamar, bentar keluar sudah, sampun bu, jebule belajarnya menata buku sesuai jadwal, ganti isi tas. Si B sudah ganti jadwal, ganti buku, dibuka, anak PR ora, oh anak dikerjakan. Si C bukan sekedar nata buku, ngerjakan PR, membaca. Besok pelajaran IPA ke. Kemarin terakhir pelajaran sampai sini, besok akan jelaskan ini. Durung jelaskan gurunya, di rumah sudah baca. Begitu gurunya jelaskan di sekolah, setengah paham sudah punya, setengah pemahaman hasil membacanya. Kualitas orang macam-macam. Yang paling bagus, yang kualitasnya paling bagus, ya yang produktivitasnya tinggi dan produknya pun berkualitas, tidak asal. Ini perintah Allah loh. Fa idza faraghta fansab, khusus kepada Nabi sami'na wa ata'na, secara umum kepada kita umatnya. Orang Islam kurang apa sih ya? Prinsip hidup anak kabeh ya Pak. Tinggal prakteknya saja. Kita terjebak omong-omong. Karena pemimpinnya hobinya omong-omong. Kadang di WA, jangan bicara masalah politik.
ini WA grup khusus untuk ini, jangan bicara politik, politik jangan masuk ke ranah ini. Oh yes, katanya kedengarannya kayak bener gitu loh, tapi sebenarnya nggak bener. Dakwah itu dalam semua lini, politik pun juga bagian dari dakwah. Apalagi politik itu hal penting. Kalau kita jauhi politik, kita melek, tidak melek, kita buta politik, kita mau dibohongi toh. Kalau kita benci politik, akhirnya benci menjadi politikus. Kalau saya bukan benci, saya bukan menolak. Misalnya disuruh jadi daftar anggota dewan, nah punya duit Pak. Sekarang sistemnya kayak begitu, harus pakai duit. Sengaja dibikin sistem kayak begitu. Siapa? Ya para politik itu. Ditambah pemodal loh. Sudah jelas loh videonya Pak Mahfud MD itu. Aturan di DPR, undang-undang, peraturan pemerintah, semuanya itu pesanan. Pesanan konglomerat. Mau bikin undang-undang tentang tembakau, nanti pasalnya kayaknya punya kayak duitnya. Apalagi ketika mereka kampanye pemilihan dimodali, kayak nggak modal kok. Akhirnya tersandera, kudu nurut kepada mereka. Sekarang yang terjadi seperti itu. Berarti memang orang sugih, bapak-bapak yang sugih, ibu-ibu yang sugih, jadilah anggota dewan tuh. Kalau saya nggak punya modal, orang duit. Saya pernah jadi anggota dewan ya, tapi saya orang kampanye. Tapi saya orang kampanye, orang pasang gambar, orang panapang. Nah, kan kata Nabi, jangan pilih orang yang minta, dipilih. Jangan pilih orang yang minta, dipilih. Nah, yang zaman sekarang orang kampanye sih kenal siapa. Orang jaluk dipilih, akhirnya lah kasih milih. Sing dipilih jebule. Kemudian ayat terakhirnya wa ila rabbika farghab. Selama kita melaksanakan ayat ketujuh, fa idza faraghta fansab, produktivitas tiada henti, aktivitas terus menerus, jangan lupa. Bukan hanya aktivitas duniawi loh, termasuk produktif ibadahnya, produktif amal solehnya. Itu selama kita produktif, berputar, bergerak, jangan lupa ila rabbika farghab, selalu mengharap pertolongan Allah, selalu mengharap ridho Allah, selalu mengharap bimbingan Allah. Jangan lupakan itu. Selalu tautkan hatimu, niatmu karena Allah, agar produktivitasnya bermanfaat, tidak sia-sia. Kurang apa maning ayat-ayat Allah. Hukum dan nilai akhlak, ikhlas. Setiap amal dan ibadah dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia. Surat Al-Insyirah ini ada ajaran tentang ikhlas, ajaran sabar, kesabaran dalam menghadapi segala macam cobaan adalah kunci meraih kemudahan dari Allah. Sabar, ikhlas, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa Nabi semuanya dimudahkan? Padahal tantangan begitu berat. Karena Nabi ini punya ilmu ikhlas, punya juga sabar. Ditambah etos kerja.
Islam mengajarkan jiwa pekerja keras, produktif, konsisten, dan tidak mudah menyerah, etos kerja. Saya pernah dialog di radio mendampingi Pak Iqmal, wali kota waktu itu, di radio Sananta. Saya dipanggil mewakili elemen perwakilan sekolah swasta lah. Di dialog itu saya sempat menyampaikan ke Pak Iqmal, Pak Wali Kota waktu itu, kenapa ya Pak Wali, kalau perbedaan jauh antara demografi penduduk, peta penduduk masyarakat Jawa Tengah, Pantura bagian barat dengan Jawa Tengah, Pantura bagian timur, kok beda ya? Kenapa kok dalam hal prestasi akademik, prestasi sekolah kayak ujian nasional selalu daerah timur, Pantura barat itu nol, selalu kalah. Pemalang, Tegal, Brebes, bangsanya itu selalu kalah. Kenapa yo Pak Wali, dalam hal prestasi akademik, prestasi sekolah selalu kalah? Jawabannya bagus ya Pak. Pak Untung, wajar, karena orang masyarakat timur itu pendidikan nomor 1. Lebih mengutamakan, kamu aja mikirin kerja, sana sekolah yang baik, yang benar. Beda dengan barat, aja sekolah, meneng rewangi bapak ibu kerja. Jadi kalau Pantura barat itu menang di etos kerja, kayak warteg, kayak begitu bisa sukses, menang di etos kerja. Tapi kalau di wilayah sana menang etos berprestasi akademik gitu. Saya lihat tulisan etos kerja jadi ingat. Saya pikir-pikir iya kayaknya bener juga. Makanya kan guru-guru coba di Tegal loh, banyak kan wong wetan. Termasuk saya. Wong kulon banyak. Pak Budi orang mana Pak? Ponorogo. Oh Ponorogo tuh, wong wetan malah Jawa Timur. Di Tegal guru-guru yang sudah pada pensiun itu mayoritasnya. Kalau guru-guru baru iya sekarang banyak Tegal, orang asli Tegal. Kalau dulu-dulu itu booking dari timur untuk guru-guru, kepala sekolah dan seterusnya. Guru impres. Bu Kartini asli orang mana Bu Kartini? Orang Slawi Wetan. Oh, orang Slawi. Asli orang sini, produk dalam negeri. Kayak saya produk Ortega, orang Tegal asli. Islam mengajarkan jiwa pekerja keras, produktif, konsisten, dan tidak mudah menyerah. Tawakal setelah berusaha maksimal, serahkan segala hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Yang namanya tawakal itu setelah berusaha maksimal, burung apa-apa wis terserah Allah, tawakal baik. Lah usaha orang ikhtiar orang itu duduk tawakal. Keutamaan surat Al-Insyirah, ketenangan jiwa, membawa kelapangan dada dan ketenangan batin bagi yang membaca dan menghayatinya. Pengingat optimisme menjadi pengingat kuat untuk tetap optimis dan tidak putus asa saat menghadapi masalah. Penguat ketergantungan, mempererat hubungan hati seorang hamba hanya kepada Allah Sang Pencipta dalam segala kondisi. Penutup refleksi surat Al-Insyirah
langkah nyata. Surat ini mengajarkan bahwa setiap kesulitan adalah batu loncatan menuju kemudahan. Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuannya. Jadikan ujian sebagai peluang. Setiap kesulitan membawa kemudahan. Yakini janji Allah. Terus berkarya dan beribadah. Selesai satu urusan, segera lanjutkan dengan urusan berikutnya. Satu proyek rampung, proyek yang lain. Hanya berharap kepada Allah. Dia adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik tempat bersandar. Kursi memang tempat bersandar, tetapi tidak akan bisa memberikan pertolongan. Apalagi dukun. Selesai Bapak dan Ibu surat Al-Qiyamah.